warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker bila keluar rumah, menjaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Umi Sofiha, guru matematika dari SMP Negeri 60 Surabaya. Nah, sebelum kita membahas perbandingan, materi lalu kalian sudah mempelajari mengenai pecahan. Nah, pecahan ini ada kaitannya dengan perbandingan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan alat tulis dan buku kalian. Sudah disiapkan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Saya pandu dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita membahas mengenai perbandingan senilai. Nah, kompetensi dasar dari perbandingan senilai di sini adalah yang pertama 3.7, menjelaskan rasio dua besaran di mana satuannya sama dan yang berbeda. Ada 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. 3.8, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel dan grafik serta persamaan. Ada 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menyatakan perbandingan dua besaran. Yang kedua, menyelesaikan perbandingan dua besaran. Yang ketiga, memahami perbandingan senilai. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan perbandingan senilai. Nah, apa sih itu perbandingan? Oke. Nah, di sini ada gambar anak-anak sedang berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Yang kalian ketahui? Jika anak-anak berangkat ke sekolah tidak hanya menggunakan sepeda saja ya. Ada yang jalan kaki, ada yang diantar orang tuanya, ada yang naik angkutan umum. Nah, di sini Ibu misalkan ada siswa yang jalan kaki di sini ada 80 orang. Dan yang naik sepeda ada 50 orang. Sedangkan di sini yang naik kendaraan umum ada 100 orang dan juga ada yang diantarkan oleh orang tuanya, ada 25 orang. Nah, apa hubungannya dengan perbandingan? Oke. Bila di sini Ibu tanya, berapa perbandingan antara siswa yang berjalan kaki dengan banyaknya siswa yang naik sepeda? Nah, bisakah kalian menentukan berapa perbandingannya? Oke, kalau di sini belum bisa, marilah kita belajar bersama-sama. Perbandingan di sini sering disebut dengan rasio. Perbandingan sendiri di sini adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan A dan B ditulis dalam bentuk A per B. Masih ingat kan pecahan ya? Atau dituliskan dengan A dipisahkan oleh tanda titik 2 B, di mana A dan B adalah bilangan asli dan B tidak boleh sama dengan 0. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membandingkan. Yang pertama yaitu menyamakan satuan. Ingat ya, satuannya harus sama. Yang kedua, buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, selanjutnya contoh perbandingan. Contoh yang pertama di sini. Nah, ada gambar adik dan kakak yang sedang mengukur tinggi badannya, di mana tinggi kakaknya ada 140 cm
dan tinggi adiknya adalah 120 cm. Pertanyaannya di sini adalah nyatakan perbandingan tinggi badan adik dan kakak di samping. Nah, tinggi badan adiknya 120 kita misalkan dengan A, dan tinggi badan kakak ada 140 cm, kita misalkan B. Karena yang ditanya adalah perbandingan tinggi badan adik dan kakak, maka saya tulis seperti ini. Nah, dinyatakan menjadi A per B seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini saya tulis 120 per 140, atau juga bisa ditulis 120 banding 140. Nah, karena di sini dua perbandingan ini sudah sama satuannya, langkah yang selanjutnya apa? Menyederhanakan. Masih ingat kan di pecahan cara menyederhanakan bagaimana? Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Benar sekali. Oke, di sini berarti 120 dibanding 140 kita sederhanakan menjadi berapa? Ya, benar. 6 banding 7. Sama-sama dibagi 20. Jadi kesimpulannya di sini apa? Perbandingan tinggi badan adik dan kakak adalah 6 banding 7. Pinter. Kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada Ana mempunyai 2 gulung benang wol, di mana panjang benang wol yang merah ada 1,5 meter, panjang benang wol hijau ada 180 cm. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara panjang benang wol merah dan hijau. Berapakah? Nah, kita bahas. Di sini diketahui benang wol merah 1,5 meter saya rubah menjadi 150 cm karena perbandingan satuannya harus sama. Benang wol hijau 180 cm. Yang ditanya adalah perbandingan benang wol merah dibanding hijau. 150 banding 180. 5 banding 6 sama-sama dibagi menjadi 30. Oke. Sampai di sini dulu. Silakan saksikan tayangan yang satu ini. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita mempelajari contoh perbandingan, di sini kita akan membahas jenis-jenis perbandingan. Nah, jenis perbandingan di sini ada 2, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas perbandingan senilai. Nah, di sini ada skala pada peta. Pernah melihat peta kan? Ya. Di ujung peta pasti ada tulisan skala. Pernah melihat ya? Apa sih skala itu? Nah, skala adalah perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Skala bisa ditulis 1 banding P, artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili P cm jarak yang sebenarnya. Skala biasanya ditulis 1 banding P, yang artinya ukuran 1 cm pada gambar mewakili P cm jarak yang sebenarnya. Rumus skala, di sini ada JP, ada S, ada JB. Apa sih JB? Yaitu jarak pada peta. S-nya skala dan JB-nya adalah jarak yang sebenarnya. Bagaimana cara mudah untuk menentukan rumus skala? Nah, di sini Ibu punya trik. Ini namanya rumus segitiga. Nah, supaya kita mempermudah dalam penghafalan rumus, nah di sini untuk mencari jarak peta, maka yang kita tutup adalah JP, sehingga yang kelihatan apa? S dan JB. Nah, di situ kalau dia sejajar di sampingnya, maka operasinya adalah perkalian. Jadi untuk mencari jarak pada peta sama dengan S dikali dengan JB. Begitu juga
cara mencari skala dan mencari jarak yang sebenarnya. Nah, kita masuk pada contohnya sekarang. Contoh yang pertama. Skala peta Jawa Timur adalah 1:100.000. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini adalah setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 100.000 cm. Nah, kalau jarak yang sebenarnya biasanya kan memakai satuan kilometer, maka di sini 100.000 cm kita ubah ke dalam bentuk satuan kilometer, yaitu menjadi 1 kilometer. Artinya setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 1 kilometer jarak yang sebenarnya. Contoh yang kedua di sini, pada sebuah peta jarak antara tempat A dan tempat B adalah 3 cm. Namun jarak A dan B sebenarnya di sini adalah 450 km. Pertanyaannya adalah tentukan skala yang dipergunakan pada peta tersebut. Yo, rumusnya tadi menggunakan apa? Kalau yang ditanya skala, maka rumusnya adalah jarak pada peta dibandingkan dengan jarak yang sebenarnya. Oke, jarak pada petanya 3 cm, jarak yang sebenarnya yaitu 450 km. Masih ingat ya? Syarat perbandingan adalah satuannya harus sama, pinter. Maka di sini 400 km dirubah menjadi satuannya cm. Menjadi berapa? 45 juta cm. Selanjutnya apa? Disederhanakan. Nah, menjadi berapa? 1:15 juta. Jadi skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1:15 juta. Pintar sekali. Selanjutnya, gambar apa ya ini ya? Iya, gambar peternakan sapi perah. Pernah melihat ya? Bagaimana sih satu sapi perah berapa menghasilkan? Satu sapi perah di sini rata-rata menghasilkan 15 liter susu per harinya. Nah, ini untuk satu sapi. Bagaimana kalau sapinya ada 2? Berapa liter susu yang dihasilkan per harinya? Ya, benar. 15 liter ditambah 15 liter lagi karena ada 2 sapi. Jadi susu yang dihasilkan adalah 30 liter. Bagaimana jika seorang peternak tadi memiliki 6 ekor sapi? Nah, untuk memudah menghitungnya, kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Dari data tabel itu diperoleh bahwa satu sapi menghasilkan 15 liter ya, sama dengan 2/30, artinya 2 ekor menghasilkan 30 liter. Dan 6 ekor menghasilkan berapa? Kita nggak tahu. Kita misalkan variabel X. Oke. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada 2 opsi. Opsi yang pertama, kita bandingkan antara pecahan yang pertama dengan pecahan yang mempunyai variabel, yaitu 1/15 dibandingkan dengan 6X. Opsi yang kedua, di sini ada 2/30 dibandingkan dengan 6X, atau bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, ini opsi yang pertama, atau bisa menggunakan opsi yang kedua. Sama saja nanti hasilnya. Yuk kita buktikan. Untuk opsi yang pertama, ya, 1/15 dibandingkan dengan 6X. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita menggunakan perkalian silang, di mana 1 dikali X sama dengan 6 kali 15. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan. 1 dikali X berapa, anak-anak? Pintar. X sama dengan 6 kali 15, yaitu 90.
Jadi variabel yang kita cari adalah 90. Bu, bagaimana dengan opsi yang kedua? Apakah hasilnya sama? Oke, kita buktikan opsi yang kedua. Opsi yang kedua tadi adalah 2/30 sama dengan 6/X. Nah, 2/30 ini bila disederhanakan menjadi 1/15. Nah, maka opsi yang kedua akan kembali ke opsi yang pertama. Jadi, 6 ekor sapi menghasilkan 90 liter setiap harinya. Paham ya? Oke, kita saksikan berikut ini. Tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu bersama Bu Umi Sobiha. Selanjutnya, setelah kita membahas contoh perbandingan senilai, bagaimana sih rumus dari perbandingan senilai sendiri? Nah, rumusnya di sini. Tadi kan sudah kita membahas ada seekor sapi dan berapa sih susu yang dihasilkan per ekor sapinya gitu ya. Nah, di sini kita misalkan jumlah sapi per ekornya itu kita misalkan X dan banyak susunya kita misalkan Y. Nah, kita buat tabel nih seperti ini. Jika ada X1 ekor sapi, maka susu yang dihasilkan kita misalkan dengan Y1 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari tabel ini bisa kita rubah menjadi perbandingan. Maka rumus perbandingan senilai di sini adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kesimpulan dari ilustrasi tersebut adalah semakin banyak sapi perah, maka semakin banyak susu yang dihasilkan. Artinya apa? Nah, perbandingan senilai sendiri adalah perbandingan dua objek atau lebih di mana jika satu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Diingat-ingat ya. Perbandingan senilai adalah jika satu bertambah, maka yang lainnya juga ikut bertambah. Nah, itu adalah ciri dari perbandingan senilai. Contoh lagi. Contoh yang pertama. Seorang pengrajin dapat membuat 36 unit kerajinan dalam waktu 4 hari. Tentukan banyak hari yang diperlukan jika ia membuat 27 unit kerajinan. Nah, kalau soal cerita gini, kalau nggak dipahami dengan betul-betul, pasti terlihat susah. Oke, kita selesaikan dulu ya. Nah, kita rubah ke dalam bentuk tabel. Variabelnya apa? Hari dan banyaknya kerajinan. Ya. Nah, yang pertama, ada seorang perajin tadi membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikan 36 unit. Nah, yang ditanyakan berapa hari ketika pengrajin tersebut membuat 27 unit kerajinan. Dari sini, bagaimana tadi rumusnya? Sip. 4 per X sama dengan 36 per 27. Dikalikan silang, tetap. Jadi di sini 36X sama dengan 4 kali 27. 36X sama dengan 108. Berapa X-nya? Yaitu 108 ya. 36-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Berapakah X-nya? Yaitu 3. Apa yang ditanya tadi? Banyak hari. Jadi pengrajin membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat 27 unit kerajinan. Good job. Lanjut ya, contoh yang kedua. Ada tangki sepeda motor Pak Yudi berisi 2,5 liter bahan bakar. Dengan bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk menempuh 100 km. Jika sekarang bahan bakar di dalam tangki tersisa 1 liter, maka jarak yang telah ditempuh Pak Yudi sejauh
berapa kilometer? Nah, coba dipahami lagi kalimatnya. Sudah? Kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, jika Pak Yudi tadi kan mempunyai 2,5 liter ya. Berapa jarak yang bisa ditempuh? 100 km. Nah, 1,5 didapat dari mana? 2,5 liter dikurangi 1 liter. Kenapa kok bisa begitu, Bu? Coba kita pahami lagi. Kalimat yang ketiga. Jika sekarang bahan bakar di dalam tangki tersisa 1 liter. Nah, karena sisa bahan bakarnya 1 liter, nah yang ditanya itu jarak yang telah ditempuh, yang sudah lalu ya kan? Nah, karena bahan bakarnya tersisa 1 liter, maka yang telah digunakan Pak Yudi berapa? Pinter, 1,5. Nah, jaraknya di sini kita misalkan dengan Y. Ya. Penyelesaiannya sama seperti tadi. Dikalikan silang. 2,5 kali Y sama dengan 100 kali 1,5. 2,5 Y sama dengan 150. Berapakah Y-nya? Y-nya adalah 60. Jadi, jarak yang telah ditempuh Pak Yudi adalah 60 km. Mudah bukan? Ya, jangan lupa ya, bila ada soal cerita, kita ubah dulu ke bentuk yang paling kita pahami. Nah, di sini kita bisa mengubah bentuk soal cerita ke dalam bentuk tabel. Nah, ada grafik perbandingan senilai. Bagaimana ya grafiknya ya? Kita misalkan di sini bilangan pertama ada X dan bilangan kedua ada Y. Seperti data pada tabel itu, kita gambar ke dalam koordinat kartesius. Nah, bentuknya seperti ini. Masih ingat ya cara menggambarnya ya? Garis mendatar disebut dengan sumbu X dan garis yang lurus kita di sini adalah bilangan yang kedua, yaitu Y atau sumbu Y. Nah, didapat kesimpulan bahwa di sini 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan dan seterusnya. Bagaimana bisa disebut ini grafik perbandingan senilai? Yuk kita cek. Nah, pecahan mulai dari pecahan kedua sampai yang terakhir, bila disederhanakan dia kembali lagi ke persamaan yang pertama. Contoh 6/8 ya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi dengan 2. Nah, 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Semuanya akan kembali ke pecahan yang pertama. Itu adalah ciri dari grafik perbandingan senilai. Dan satu lagi, grafik di sini garisnya berbentuk garis lengkung apa garis lurus? Betul sekali, berbentuk garis lurus. Nah, ini contoh bukan grafik perbandingan senilai. Karena apa? Meskipun berbentuk garis lurus, karena bila dia disederhanakan tidak akan kembali ke pecahan yang pertama. Ibu punya kuis nih. Jangan lupa disiapkan alat tulis, ditulis ya kuisnya ya. Nanti kuisnya disampaikan ke guru mapelnya masing-masing untuk mendapatkan nilai tambahan. Soal yang pertama, ada jarak yang sebenarnya antara rumah Benny dan sekolah 2,4 km. Kedua tempat tersebut digambar dalam dena berskala 1:150.000. Jarak rumah Benny dengan sekolah dalam dena adalah, nanti dijawab ya. Dan ada lagi nih kuis yang kedua. Silakan dicatat ya. Sudah mencatatnya? Oke. Nah, kita sudah membahas perbandingan senilai. Ada apa lagi setelah perbandingan senilai? Ada perbandingan berbalik nilai. Jadi, untuk minggu depan tetap di Rumah Ilmu karena kalian akan mendapatkan materi perbandingan berbalik nilai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa
Tetap di channel Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sekian pembahasan materi perbandingan senilai pada hari ini dengan Ibu Umi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.